Nama saya Putri Andrina, ya. Saya adalah alumni iResearch batch 1 dan juga 2, teman-teman. Ya, kebetulan saya ikut iResearch ini memang 2 kali. Jadi yang pertama ya karena saya cukup tertarik dengan penelitian gitu ya, dimana waktu SMA saya juga aktif meneliti tapi dalam bidang sains, sehingga waktu ada bukaan iResearch pertama ini atau batch pertama ini saya langsung daftar waktu itu. Kemudian yang batch kedua itu karena waktu itu awareness dari iResearch ini belum sebentar yang sekarang gitu ya, belum banyak orang tahu gitu. Jadi waktu itu masih ada slot kosong, dan juga atas izin panitia dan juga dosen, saya diperkenankan untuk ikut lagi yang kedua gitu. Jadi ya itu sekilas tentang saya. Jadi sebenarnya saya juga pernah ada di posisi kalian gitu ya teman-teman. Oke, bisa di next saja. Oke, ini tulisannya agak kurang jelas ya. Oke. Oke, teman-teman, ya ini perkenalan singkat dari saya gitu ya. Saya S1-nya juga sama kayak kalian ya di IBM RC UC gitu ya. Saya angkatan tahun 2019 dan sekarang saya menjadi DLB gitu teman-teman. Dosen luar biasa yang juga mengajar beberapa mata kuliah ya, ada manajemen information system, kemudian ada digital business analyst dan juga Project A gitu ya, EIS gitu. Nah, selain itu saya selain mengajar, keseharian saya juga sekarang saya pegang administrator dari jurnal RMA, teman-teman. Kembali lagi ke bidang saya gitu ya, penelitian gitu. Jadi di dalamnya saya mengurusi operasional sehariannya, kemudian selain RME, saya juga sebagai administrator dari jurnal RMBE, teman-teman. Nah, itu jurnal S2 manajemen gizi gitu ya. Nah, selain itu saya juga sedang aktif gitu ya menjadi relationship officer dalam salah satu center yang ada di SBM, teman-teman. Mungkin kalian pernah dengar gitu ya. Centernya namanya CBOS gitu ya, Cebos. Jadi center ini ya bergelut di bidang kayak pastinya operasional dan juga strategi begitu ya. Kemudian saya juga pernah punya beberapa recognition dalam bidang dalam industri gitu ya, di mana saat ini saya juga bekerja sebagai salah satu continuous improvement staff ya dalam sebuah pabrik ya, pabrik dari Maisa Group gitu teman-teman. Jadi saya juga menjadi data analis di dalamnya. Kemudian sebelumnya saya juga pernah menjadi business development gitu ya di salah satu perusahaan teknologi di Surabaya. Kalau kalian pernah dengar ya, namanya Fastel, GPS tracking begitu. Kemudian pada saat magang saya pernah bekerja di bineka.com gitu ya, e-commerce B2B. Oke, untuk education recognition-nya mungkin ya seperti yang saya tadi sebutkan ya, saya satunya di UC, kemudian saya juga saat ini masih di S2 manajemen UC juga teman-teman, MEM UC gitu ya. Jadi saat ini saya sudah di semester 4 gitu ya, sebentar lagi mau sidang gitu. Eh, di mana dalam S2 gitu sama juga seperti S1 teman-teman. Jadi saya tidak mengambil langkah tesis ataupun skripsi ya waktu itu, tapi saya menggunakan artikel publikasi ini gitu ya sebagai luaran dari tugas akhir saya. Oke, mungkin bisa next. Oke, oke teman-teman. Ini ada beberapa luaran artikel yang pernah saya selesaikan gitu ya teman-teman, yang saya buat juga, dimana tentunya artikel ini penyusunannya itu saya tidak sendiri ya, pastinya pasti ada tim, baik itu dosen, baik itu teman rekan-rekan saya seperti itu ya teman-teman. Nah, banyak kan artikel saya ini bergulirnya di bidang operasional sebenarnya ya, mungkin nyerempet sedikit ke marketing gitu. Nah, ya di sini ada 5 artikel, tapi sebenarnya ada beberapa lagi yang saya tidak masukkan gitu ya, karena dalam segi penulisan mungkin kontribusi penulisannya saya
belum atau tidak cukup aktif dalam penulisannya gitu ya, karena biasanya itu seperti hibah dengan mahasiswa S1 gitu ya, yang juga jadi teman kalian nih juga pastinya gitu ya. Nah, di sini luaran artikel saya, eh, yang pertama itu ada role of technology acceptance models gitu ya, yang mana ini meneliti variable dependent, yaitu adalah purchase intention di dalam e-commerce. Ya, ini adalah penelitian saya atau luaran penelitian saya dalam iResearch batch pertama, teman-teman. Nah, setelah selesai menyusun artikel ini, saya mengikuti conference, teman-teman. Jadi mungkin kalian yang belum tahu conference gitu ya, conference itu adalah sebuah apa ya, aktivitas untuk memaparkan atau mempresentasikan mengenai hasil temuan dari artikel yang sudah kita buat gitu. Karena kan kita sedang sedang meneliti gitu ya teman-teman. Nah, penelitian itu kemudian kita sharingkan ke peneliti lain gitu untuk mendapatkan insight atau knowledge gitu ya. Itu namanya conference teman-teman. Jadi saya itu mempresentasikan ya seperti pada gambar ya, mempresentasikan hasil temuan saya di depan peneliti-peneliti lain seperti itu. Begitu juga dengan peneliti lain. Sehingga kita dapatkan insight-nya. Oh, ternyata dalam bidang operasional ada ya variabel seperti ini. Atau misalnya fenomenanya ternyata ada yang seperti ini. Jadi nambah knowledge. Ya, karena biasanya dalam conference itu tidak apa ya, tidak terpaku pada bidang tertentu, misalnya operasional saja tidak, tapi juga manajemen secara luas gitu ya teman-teman. Bisa jadi peneliti lain, misalnya saya berbicara soal operasional, yang lain bisa marketing, human research gitu ya. Jadi kita bisa mendengar insight apa gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi inspirasi untuk melakukan penelitian selanjutnya gitu. Ya, kalau dalam foto ini sebenarnya saya ikut yang nomor 5 ya, artikel saya nomor 5, yaitu di mana saya mengikuti uh, conference ICBSI gini. Ini diselenggarakan oleh apa salah satu universitas di Malaysia gitu ya teman-teman. Ya, jadi waktu Oktober lalu ya, waktu awal Oktober gitu ya, saya datang ke Malaysia untuk mempresentasikan ini, sehingga conference ini adalah conference internasional begitu. Tapi kalau yang di Indonesia gitu ya, juga ada beberapa conference internasional. Tetapi yang sebelumnya saya ikuti itu kalau tidak salah conference nasional sih sifatnya. Jadi waktu iResearch Base pertama, kembali lagi ke nomor pertama gitu ya, iResearch setelah saya berhasil untuk menyelesaikan artikel saya mengikuti Stanima Conference. Ini diselenggarakan oleh salah satu universitas di Surabaya ya, UNESA gitu. Nah, kebetulan begitu saya mendapatkan best paper untuk artikel saya ini. Yang mana ternyata ini cukup eligible gitu ya, untuk dimasukkan sebagai eh, hasil dari luaran untuk tugas akhir saya. Sehingga ini bisa dijadikan skripsi jalur publikasi waktu itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah eh, karya saya yang saya hasilkan gitu ya dari iResearch batch kedua gitu. Dan kembali lagi setelah artikel saya selesaikan, saya mengikuti conference gitu. Jadi saya mempresentasikan hasil dari penelitian kedua ini gitu ya ke beberapa peneliti lain gitu ya. Tapi ini yang pertama maupun yang kedua ini conference-nya bersifat online ya teman-teman, full daring gitu. Jadi pengalamannya cukup berbeda ya antara daring dan juga luring gitu ya, yang harus datang langsung ke tempatnya seperti di gambar itu sangat berbeda teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ya ini adalah artikel saya untuk tesis ya teman-teman. Saya mulai mengerucut ke manajemen operasional. Di sini saya memilih untuk meneliti supply chain resilience gitu ya. Bagaimana sebuah perusahaan itu bisa tetap berdiri dan juga kuat menghadapi dynamic environment gitu ya yang selalu berubah-ubah gitu. Itu intinya. Kemudian ada juga paper untuk Humboldt yang saya kerjakan bersama dengan mentor gitu dan juga sekaligus dosen pembimbing saya waktu iResearch gitu ya. Mungkin kalian kenal juga ya Pak Febri gitu. Nah, di mana saya sebenarnya melakukan semua penelitian ini bersama dengan beliau juga ya. Ya, karena
sesuai juga gitu ya dengan expertise dari Febri gitu ya, yaitu terkait dengan bidang manajemen operasional. Ya, oke. Saya kira bisa di next. Oke, teman-teman. Nah, ini beberapa capaian yang saya hasilkan gitu ya dari atau setelah saya berhasil untuk menyelesaikan artikel-artikel itu ya, baik dalam publikasi ya, di sini bisa dilihat ya bahwa pertama dan kedua itu ada letter of acceptance gitu ya, LOA. Jadi kalau misalnya kalian sudah melakukan sebuah publikasi, kemudian sorry, kalau kalian sudah menuntaskan artikel gitu ya, kalau misalnya kalian memang sudah cukup kriteria ataupun apa pengurus dari jurnal yang kalian tuju itu memang sudah menyatakan bahwa artikel kalian itu memang pantas ataupun cocok untuk masuk ke jurnal mereka. Nah, itu akan dibuktikan dengan adanya atau dikeluarkannya LOA ini, teman-teman. Jadi, dengan LOA ini adalah bukti bahwa artikel saya akan publish pada bulan apa seperti itu. Jadi sudah pasti publish begitu. Kemudian yang nomor tiga itu ada ya ini sertifikasi mengikuti conference ya yang tadi ada di gambar sebelumnya. Kemudian di sebelah kanan itu ada sertifikat teman-teman ya seperti yang tadi saya sebutkan bahwa dalam mengikuti conference ini itu saya mendapatkan batch paper satu bersama juga dengan tim tim saya waktu itu. Kemudian di research kedua di bawahnya ya saya mendapatkan saya dan juga tim gitu ya mendapatkan best paper juga, kemudian juga best presentation waktu itu. Ya, jadi teman-teman sebenarnya dalam menulis artikel ini yang paling penting gitu ya adalah kalian bisa menuntaskan gitu teman-teman. Jadi ya mungkin capaian-capaian ini bisa menjadi apa ya mungkin motivasi bagi kalian gitu ya. Tapi pastikan gitu ya teman-teman untuk bisa selalu eh, konsisten dalam penulisannya sehingga peluang kalian untuk mendapatkan misalnya ya mendapatkan capaian seperti saya ini ya publikasi maupun mengikuti conference bahkan bonusnya itu bisa dapat best paper yaitu setelah artikel kita selesai begitu. Oke, next. Oke, teman-teman. Mungkin sebelumnya saya boleh tanya dulu ya. Di sini ada yang sudah pernah buat artikel nggak ya sebelumnya? Siapa orang yang kerja dalam organisasi kita itu yang akan membuat destiny dari organisasi. Makanya pembangunan. Oke, kayaknya belum ada ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman, ini adalah perjalanan menulis artikel gitu ya. Dalam artikel teman-teman itu ada biasanya ada 5 bab gitu ya, dari pendahuluan, kajian literatur, metode, kemudian hasil pembahasan dan juga ke tahap kesimpulan. Nah, di sini saya mau sedikit menggambarkan realitanya seperti apa gitu ya teman-teman, karena saya tidak mau berikan kalian tentang menulis artikel itu gampang atau mudah atau susah sekali enggak ya teman-teman. Jadi di dalamnya itu saya bisa gambarkan seperti roller coaster gitu teman-teman. Jadi waktu kita naik roller coaster itu pasti ada perasaan tegang, happy juga gitu. Jadi ya rasanya nano-nano gitu ya. Ada perasaan di mana kita seneng gitu ya saat memulai biasanya dan juga pada saat kita sudah bisa menyelesaikan itu. Dan di prosesnya biasanya kita khususnya untuk kalian yang belum pernah sama sekali gitu ya pegang yang namanya artikel atau nggak tahu nih bentuknya artikel itu seperti apa, wujudnya seperti apa, isinya seperti apa, wah itu akan agak challenging gitu ya. Tapi bukan berarti kalian gitu ya, apa eh, tidak termotivasi lagi gitu ya. Justru kalian harus bisa punya mental ataupun mindset dari seorang peneliti gitu teman-teman. Oke, di sini saya akan bahas ya, mungkin singkat saja gitu ya. Oke, jadi untuk menulis artikel, kita pastinya perlu menentukan yang namanya topik gitu ya teman-teman. Topik ini kan banyak ya teman-teman, terutama dalam manajemen ya kan, ada human resource,
ada marketing, ada operasional, ya, kemudian ada strategi juga gitu ya. Nah, kalian itu perlu untuk menentukan topik ya. Walaupun kadang awalnya tuh kadang merasa bingung gitu ya. Eh, aku sukanya apa sih gitu ya? Atau gimana sih caranya mulai? Nah, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Nah, hal itu biasanya bisa diatasi dengan satu cara teman-teman, yaitu adalah membaca. Jadi dalam menulis artikel ini, satu hal yang pasti teman-teman, yaitu adalah kalian pasti lebih sering untuk membaca gitu. Ya, jadi membaca ini ya membaca apa maksudnya? Membaca artikel ya teman-teman, bukan membaca yang lain gitu ya, bukan membaca medsos atau yang lain-lain gitu ya. Eh, kalian mungkin yang belum pernah buat artikel sama sekali, mungkin kalian bingung ya, gimana sih nyari artikel gitu ya. Kalian bisa cari di Google Scholar, teman-teman. Bisa ketik di Google ya, terus masuk ke Google Scholar. Nah, kalian di situ bisa masuk ke dalam beberapa apa bidang yang kalian tuju gitu ya. Misalnya dalam penelitian artikel, sorry, dalam apa artikel dalam bidang profesional misalnya. Wah, itu variabelnya apa aja sih gitu. Mereka bahas apa aja sih. Nah, kalian bisa mulai dari sana. Baca, baca, baca yang akhirnya kalian bisa apa ya, keyword-keywordnya gitu. Alias variabel-variabelnya yang mungkin kalian interesting di sana gitu ya. Interesting untuk melakukan penelitian di sana gitu ya. Nah, itu salah satu caranya ya teman-teman. Nah, topik ini nggak harus besar gitu ya, nggak harus perfect gitu ya. Tapi kuncinya adalah kita bisa pilih yang sederhana dan juga menarik. Nah, biasanya untuk menulis artikel itu dimulai dari fenomena dulu, teman-teman. Jadi fenomena itu adalah gambaran apa yang terjadi atau yang sedang hype saat ini, gitu ya. Misalnya, ini contoh basicnya dalam penelitian apa marketing gitu ya atau pemasaran. Ya, misalnya, kenapa sih e-commerce itu bisa bertumbuh dengan cepat gitu ya? Bahkan TikTok Shop yang baru beberapa tahun masuk itu sudah bisa apa bersaing dengan kompetitornya seperti itu. Kenapa sih gitu? Ada apa? Apakah ada pola perilaku yang berubah gitu dari perilaku sebelumnya belanja di offline store sekarang di online store gitu misalnya. Nah, itu ada hal yang mendasari di dalamnya teman-teman. Sehingga saya di sini ya pertama disebut dengan desain penelitian. Jadi desain penelitian itu adalah ketika kalian menemukan fenomena penelitian tadi gitu ya, kalian sudah menangkap gambaran ataupun isu-isu yang terjadi belakangan ini. Nah, kemudian kalian bisa eh, buat nih atau tentukan gitu ya variabel-variabel yang mungkin akan masuk di dalamnya gitu ya. Contohnya tadi consumer behavior. Kemudian kenapa sih orang-orang suka banget apa melakukan pembelian misalnya. Berarti variabel yang kedua adalah repurchase intention, adanya niat untuk membeli seperti itu. Jadi kalian dalam desain penelitian itu kalian menentukan variabel-variabel apa aja saja yang akan digunakan untuk apa menjawab pertanyaan dari penelitian kalian gitu ya. Jadi misalnya tadi tujuan penelitiannya adalah ingin mengetahui gitu ya faktor yang mendasari dari repurchase intention misalnya di TikTok Shop misalnya terhadap Gen Z gitu. Nah, penelitian itu karena memang harus spesifik gitu ya teman-teman. Jadi kita harus tentukan objeknya gitu ya. Nggak bisa nih kita bilang e-commerce di Indonesia gitu. Berarti kita harus meneliti banyak e-commerce di Indonesia ini gitu ya. Kita harus sebar responden ke beberapa sorry, kita harus sebar kuesioner ke beberapa responden yang pakai misalnya Shopee, Tokped. Ya itu pasti butuh waktu yang lama, butuh dana yang banyak juga gitu ya. Sehingga saran saya adalah untuk mengerucutkan penelitian kalian gitu. Maunya seperti apa? Itu untuk penentuan topik dan juga desain penelitian. Selain menentukan variabel, itu kalian juga perlu menentukan yang namanya sorry, teori gitu ya teman-teman. Jadi yang mendasari itu apa? Misalnya tadi ya, aku berarti teorinya adalah customer behavior gitu ya. Bisa jadi faktor juga bagaimana adopsi dari teknologi untuk user gitu kan. Karena kan dalam menggunakan e-commerce berarti kita kan juga sedang apa memanfaatkan sebuah teknologi gitu ya. Seperti itu. Oke, itu desainnya. Jadi ada fenomenanya, kemudian kalian bisa tentukan variabel di dalamnya, kemudian lebih mengerucut lagi, nah kalian apa bisa mencari ini grand teori namanya, teori yang bisa mendasari dari penelitian kalian tadi itu apa gitu.
Itu ya untuk penelitian topik dan juga desain penelitian. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pendahuluan, teman-teman. Nah, memang pendahuluan ini saya kira menjadi hal yang cukup berat ya. Kalau ada yang tanya ke saya gitu ya, di antara bab 1 sampai bab 5 yang paling berat yang mana? Saya bisa jawab bab 1 gitu. Mungkin setiap peneliti jawabannya beda-beda, teman-teman. Tapi kalau saya adalah pendahuluan. Kenapa? Karena dalam pendahuluan ini itu memuat alasan-alasan ataupun apa ya? Kita menjabarkan gitu ya, teman-teman. Kenapa sih penelitian ini harus dilakukan? Urgensinya apa? Tujuannya apa? Apakah fenomena yang kita angkat ini atau yang kita mau teliti ini memang relevan? Ataukah memang perlu untuk diteliti seperti itu? Jadi untuk meyakinkan apa pembaca ataupun peneliti lain gitu ya, ketika melihat riset kita itu biasanya dimulai dari pendahuluan gitu. Oh, kalau misalnya memang urgent dilakukan gitu ya, memang sangat relevan topiknya dengan fenomena yang terjadi saat ini, wah itu berarti semakin baik juga penelitian yang kita buat. Nah, kemudian kita masuk ke bab 2 gitu ya, teman-teman. Di bab 2 ini ya emotikonnya adalah sedikit menghela nafas gitu ya. Karena di dalam pembuatan kajian literatur ini full kalian harus membaca, teman-teman. Jadi kalian perlu membaca banyak jurnal ya untuk tinjauan pustakanya. Biasanya di sini muncul rasa apa ya? Mungkin kalian yang tidak terbiasa untuk membaca ini cukup melelahkan atau membosankan gitu ya. Bahkan bisa dibilang boring gitu ya. Karena kita di dalamnya harus membaca, di mana kita juga harus mensitasi gitu ya, teman-teman, terkait dengan beberapa referensi. Biasanya referensinya nggak satu atau dua, tapi bisa satu variabel itu bisa 5 sampai 7 referensi yang kita gunakan di dalamnya. Sehingga ya teman-teman mungkin saya bisa sarankan ya, karena artikel yang baik itu adalah artikel yang bisa mensitasi cukup banyak referensi gitu ya, teman-teman, cukup banyak mensitasi beberapa artikel lainnya gitu ya. Dan dalam implementasinya penting untuk menggunakan yang namanya reference manager gitu ya, teman-teman. Jadi kalian pasti tahu daftar pustaka kan? Nah, daftar pustaka itu sebisa mungkin kalian manfaatkan tools ya, namanya Mendeley, mungkin pernah dengar. Mendeley, terus juga ada apa Zotero kalau nggak salah ya, itu bisa dimanfaatkan. Jadi jangan membuat daftar pustaka secara manual gitu ya. Itu saran saya, teman-teman. Nah, kajian literatur ini ya mungkin nanti akan dijelaskan lebih dalam gitu ya di sesi-sesi research setelah ini gitu mungkin ya. Oke, biasanya kemudian setelah kajian literatur selesai, biasanya kita masuk ke dalam metode gitu ya. Nah, di metode ini saya kasih emoticon bingung gitu ya. Karena biasanya karena biasanya dalam bab 3 ini kita sering sekali mendengar istilah-istilah yang sing gitu ya. Jadi eh, istilah-istilah baru yang kita belum pernah dengar sebelumnya gitu ya. Wah, apa itu teknik pengambilan sampel? Apa aja jenisnya? Terus purpose sampling apa sih? Terus pakai nanti analisis datanya ya setelah kita dapat dari responden itu diolah dengan SAMPLS, dengan AMOS. Itu apa sih gitu. Nah, itu kalian pasti bingung sih menurut saya ya. Karena saya juga pernah di posisi kalian ya, teman-teman. Saya cukup kebingungan, tapi cara mengatasinya adalah ya kita bisa manfaatkan AI ya, teman-teman. Kita bisa cari konsepnya, kita bisa cari definisinya. Apa sih misalnya teknik pengambilan sampel seperti purpose sampling itu apa gitu. Kita bisa cari ChatGPT ya kan, kita bisa cari Google. Terus kita juga bisa cari YouTube gitu ya untuk gambaran yang lebih jelas. Biasanya kan orang-orang menjelaskan di sana gitu ya, teman-teman. Biasanya dosen yang menjelaskan di sana. Ya, saya rasa itu cukup membantu saya ya waktu penulisan artikel iResearch 1 dan juga 2 gitu ya. Kalau ada istilah-istilah yang saya tidak ketahui sebelumnya gitu. Tapi yang paling valid adalah ketika kita bertanya dengan dosen gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di pertengahan gitu ya, kalian masa bingung gitu, kalian bisa
disesuaikan dengan dosen pembimbing gitu ya. Tapi saran saya ya, pelajari dulu dasarnya gitu ya. Minimal kita ada effort untuk mencari tahu lebih dulu gitu ya, supaya pada saat kita bertanya itu lebih punya gambaran gitu ya. Oke, kemudian masuk ke dalam olah data ya. Jadi untuk masukkan bab 4 dan bab 4 ini yaitu hasil dan juga pembahasan, biasanya kita harus mengolah data dulu, teman-teman. Ya, kalian pasti pernah dengar kuesioner kan ya. Nah, kuesioner itu kemudian ke beberapa responden gitu ya. Responden yang kita sudah tentukan kriterianya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu terkumpul, kemudian datanya kita olah. Olahnya ini pakai beberapa tools dari metode yang kalian gunakan gitu ya. Ada yang penelitiannya yang bersifat explanatory, exploratory. Nah, itu beda-beda itu apa tools untuk olah datanya gitu. Oke, karena ada jaringan gitu ya, trouble. Oke, ingin saya lanjutkan gitu ya. Tadi sampai olah data. Nah, di dalam olah data ini ya, setelah kalian dapatkan hasilnya, kemudian kalian bisa tuangkan di dalam bab 4, yaitu hasil dan juga pembahasan. Tuh, hasil ini memuat biasanya angka-angka yang dari data-data yang kalian dapatkan ya, yang tadi kalian sudah olah, kemudian apa pembahasannya kalian bisa masukkan ke dalam discussion biasanya namanya. Begitu. Jadi di dalam discussion ini salah satu tantangannya gitu ya, salah satu tantangannya yaitu adalah eh, kalau misalnya hipotesis kalian tidak diterima gitu ya. Wah, itu cukup challenging juga sih sebenarnya ya, karena biasanya artikel itu kebanyakan sih apa ya, lebih mudah gitu ya, akan lebih mudah jika kita bisa mencari referensi ataupun mensitasi dari artikel-artikel sebelumnya terkait dengan hipotesis yang diterima gitu ya. Tapi kalau yang tidak diterima, wah ini cukup challenging gitu ya, karena tidak banyak biasanya research-nya, sehingga kalian perlu teliti dalam mencari di Google Scholar gitu ya. Itu sih perlu effort di dalamnya. Selain itu, kalian juga bisa apa namanya ya menjabarkan terkait dengan alasannya kenapa sih tidak signifikan hipotesis saya, kenapa ditolak gitu ya. Itu bisa dijabarkan dari olah data tadi gitu ya. Oke, kemudian masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan ini biasanya udah fasenya seneng gitu ya, karena sudah mendekati akhir-akhir gitu ya. Akhir-akhir dari perjalanan menulis artikel gitu ya. Sebelum akhirnya disubmit, mungkin disubmit ke conference juga atau dipublish gitu. Ya, itu sih sedikit pengalaman saya ya, teman-teman. Jadi, ya kalian tidak perlu takut ya di dalamnya, karena pasti ada bimbingan dari dosen pembimbing yang cukup membantunya gitu ya. Kemudian kalian juga sudah bisa memanfaatkan AI, tapi saya tidak menyarankan kalian untuk menggunakan AI 100% full gitu ya, teman-teman. Misalnya, tolong buatkan saya latar belakang. Wah, itu udah salah ya, teman-teman. Karena kalian yang baru pertama kali masuk ke dalam pembuatan artikel ini, saya sarankan untuk bisa terbiasa untuk membaca gitu, sehingga kalian bisa apa ya, mendapatkan gambaran ataupun definisinya ataupun penjelasannya dengan lebih kompleks kalau kita membaca sendiri dibandingkan dengan AI yang mencarikan kita materinya seperti itu. Oke, next. Oke, teman-teman. Di sini ada, oke, di sini saya buat slide tips menuntaskan artikel hingga publish gitu ya, teman-teman. Kenapa gitu ya? Karena dari pengalaman saya, teman-teman, waktu batch pertama, batch kedua, dan juga batch-batch sebelumnya ya, belakangan ini gitu ya, itu ada satu masalah yang mungkin terjadi, yaitu adalah biasanya penulis gitu ya, atau kalian itu tidak
mampu untuk atau tidak bisa atau tidak mau menuntaskan artikelnya. Jadi kalian merasa kayak, wah susah banget artikel itu, susah banget sih penelitian ini. Udahlah nanti skripsi aja gitu. Nah, ada yang berpikiran demikian. Ada juga yang tidak bisa mengatur waktunya dengan baik gitu ya. Padahal iResearch ini menurut saya adalah program yang cukup inovatif gitu ya. Karena bisa mempertemukan antara kita dan juga dosen gitu ya. Apa karena kalau misalnya dalam skripsi ya teman-teman, dari pengalaman teman-teman saya sih sebenarnya, itu juga cukup sulit ya, terutama dalam kendala waktu bagi dosen untuk membagi waktu ya antara mengajar, kemudian juga bimbing beberapa anak-anak skripsinya gitu ya, yang bisa sampai 10 bahkan sampai 15, ada juga yang 20 mahasiswa. Nah, waktu itu sangat hektik ya, sehingga waktu kalian untuk bimbingan itu sangat tipis gitu ya, sangat singkat gitu ya. Fokusnya terbagi-bagi. Nah, sedangkan dalam iResearch ini kalian bisa diberikan kesempatan untuk bisa fokus ke dalam penelitian kalian gitu ya. Dimana penelitian ini juga pasti bisa dijadikan sebagai salah satu gitu ya tugas akhir skema publikasi gitu kan. Nah, karena kalian adalah orang-orang yang terpilih gitu ya, yang berkesempatan untuk mengikuti research ini, saya sebagai alumni mungkin bisa apa ya punya harapan gitu ya, kalian bisa menyelesaikan tugas kewajiban kalian yaitu menghasilkan sebuah luaran berupa artikel ini, baik di dalamnya kalian mengikuti conference atau mungkin langsung publish seperti apa, ya intinya kalian apa ya bisa menciptakan sebuah luaran gitu. Jadi jangan tiba-tiba ghosting gitu ya teman-teman ya, jangan tiba-tiba menghilang gitu ya. Kalau misalnya ada kendala ya bisa dikonsultasikan dengan dosennya baik-baik seperti itu. Oke, next. Oke, teman-teman, ya, jadi tips yang pertama adalah ya bagi kalian yang mungkin belum tahu, tidak terbiasa membaca ya, karena sekarang kalian akan menulis gitu ya, bab ke babnya gitu ya. Nah, kalian harus membiasakan diri membaca lebih banyak ya, membaca artikel lebih banyak. Kalian harus membiasakan diri pergi ke Google Scholar. Kalian harus membaca artikel-artikel gitu, terutama artikel internasional ya, yang biasanya pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalian harus terbiasa dengan itu, teman-teman. Dan kalian juga saya rekom bisa belajar secara mandiri gitu. Jadi tidak dikit-dikit tanya dosen, dikit-dikit tanya dosen. Sedangkan kita juga punya tools-tools lain gitu ya, seperti AI gitu ya, untuk tanya konsepnya seperti apa, definisinya, dan lain-lain gitu ya. Oke, kemudian juga kita harus bisa memahami tantangan dalam menulis artikel gitu ya. Jadi, karena saya tahu teman-teman menulis artikel itu biasanya terasa melelahkan atau agak sulit gitu ya. Kemudian juga kadang seperti yang saya sebutkan tadi ya, agak membosankan gitu ya. Tapi kalian harus pintar-pintar gitu ya untuk apa ya memotivasi diri sendiri gitu ya. Karena kan masalah dari autor biasanya adalah demotivasi di tengah-tengah eh, apa perjalanannya menulis artikel. Misalnya tadi ya di bab satu oke, topiknya udah diselesaikan, bab satu oke, biasanya di bab dua gitu ya sudah apa masuk ke dalam apa di mana kita harus mulai untuk membaca lebih banyak gitu ya, mulai mensitasi, kalian harus belajar metode di bab 3 dan lain-lain. Nah, sehingga kalian akhirnya merasa dimotivasi. Nah, saya kira itu wajar ya, teman-teman. Oke, belum. Oke, saya kira itu wajar. Dan nggak apa-apa, teman-teman. Nanti kalian hanya perlu melaluinya aja gitu ya. Jadi, nah, supaya kalian tidak demotivasi gitu ya atau kehilangan motivasi selama penulisan artikel ini gitu ya, kalian bisa menentukan goals yang jelas, teman-teman. Nah, goals yang jelas ini maksud saya adalah, nah, kalau kalian belum tahu apa tujuan akhir dari proses ini gitu ya, kenapa kalian join iResearch, kenapa kalian harus buat artikel selama iResearch ini, nah, perjalanan menulis artikel kalian itu akan lebih berat. Nah, sebaliknya gitu ya, dengan goals yang lebih jelas gitu ya, kalian bisa punya arah yang akan dicapai gitu ya. Yang ini bisa menjadi sumber motivasi bagi diri kalian sendiri gitu ya. Misalnya gitu ya, contohnya adalah
pikirin gitu ya. Apakah kalian ingin menyelesaikan artikel ini untuk mencapai tugas akhir, skema publikasi, atau mau perkaya portofolio mungkin, atau pengen dapetin pengalaman di bidang riset? Nah, tujuan ini kalian harus tetapkan sebelumnya. Nah, kemudian dari tujuan tersebut, lalu bagaimana gitu. Nah, saya sarankan untuk breakdown teman-teman. Caranya adalah breakdown goals menjadi target yang lebih jelas dan terukur. Nah, karena kalian goalsnya tadi adalah untuk menyelesaikan artikel ini hingga publish misalnya. Itu targetnya seperti apa ya? Berarti harus ada capaian-capaian kecil yang kalian harus bisa ukur di dalamnya. Contohnya misalnya, ini kalau cara saya dulu ya, waktu I research pertama, kedua, dan penulisan artikel setelahnya juga seperti ini. Jadi, target minggu pertama, saya harus bisa selesaikan bab satu latar belakang. Target di minggu kedua, saya harus bisa selesaikan tinjauan pustaka mungkin maksimal 2 minggu mungkin ya. Karena kalian kan juga sekaligus apa ya, kuliah juga kan. Nah, seperti itu. Kalian harus bisa membagi waktu di dalamnya. Kemudian target minggu ketiga saya harus bisa selesaikan metodologi. Kemudian target di minggu keempat sampai kelima saya bisa apa, mengolah data dan juga apa, bisa menjabarkan pembahasannya. Karena itu cukup membutuhkan waktu ya teman-teman. Di sini juga sama, kita harus baca lebih banyak gitu ya. Kemudian di target minggu keenam gitu ya, saya bisa tulis kesimpulannya, kemudian limitasinya gitu ya. Penelitian kalian apa limitasinya seperti apa, kemudian implikasinya, dampak terhadap researcher lain, dampak terhadap objek yang kalian teliti seperti itu. Jadi ada namanya implikasi manajerial dan juga praktis gitu ya. Praktis ini biasanya tunjukkan kepada objek penelitian kalian. Misalnya tadi kalau bahasnya tentang e-commerce berarti implikasi apa riset kalian ini atau dampak dari riset kalian ini terhadap misalnya TikTok Shop itu apa seperti itu. Itu namanya implikasi teman-teman. Nah, jadi dari target yang saya jabarkan tadi gitu ya, kurang lebih ada 1,5 bulan gitu ya. Nah, atau bahkan lebih gitu ya. Tapi teman-teman, semakin cepat kita bisa menyelesaikan artikel, semakin cepat atau semakin fokus kita dalam menyelesaikannya gitu. Karena kalau misalnya kita buat artikel gitu ya, sampai 6 bulan atau bahkan sampai 1 tahun, itu nggak selesai-selesai. Kita, sorry, peluang untuk ketemu demotivasi itu sangat tinggi gitu. Jadi ya saran saya sih itu ya teman-teman, kita bisa buat target mingguannya seperti apa gitu ya, atau kalian bisa konsultasikan ke dosen gitu ya, Bu saya mau buat bab satu, bab dua di week ini gitu, olah datanya ini, kemudian jangan lupa juga teman-teman untuk alokasikan waktu untuk mencari responden karena itu kan butuh waktu juga ya biasanya kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan ya, tergantung dari responden yang kalian tuju itu siapa gitu ya. Itu, kemudian setelah itu, sorry. Nah, sebenarnya saya mau share sedikit gitu ya. Kenapa kita perlu breakdown goals ini menjadi target mingguan gitu ya? Karena dengan ini gitu ya, kalian akan merasa terbantu dan juga merasa lebih bersemangat gitu ya. Karena waktu kita punya goals, waktu kita punya target, kita akan lebih merasa termotivasi aja gitu. Dan akhirnya mungkin bisa konsisten setiap harinya mungkin ya meluangkan waktu 1 sampai 2 jam untuk bisa berputar depan laptop untuk menyelesaikan artikel di research ini gitu. Itu ya teman-teman. Dan dimana setiap kali kita punya atau mencapai target mingguan, nah, kita akan merasakan adanya progres gitu ya. Wah, eh, Pak, Bu, ini progres saya. Nah, itu bakal lebih semangat teman-teman dibandingkan kalian tidak punya target sama sekali gitu ya. Ya udahlah sebisanya aja lah gitu. Atau ya udahlah slow aja. Nah, dibandingkan yang seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi ya ini adalah cara-cara saya dulu ya agar tidak demotivasi gitu teman-teman, agar bisa tuntas artikelnya gitu ya. Oke. Kemudian juga selain itu kalian perlu untuk apa ya, prioritaskan artikel di tengah kesibukan lain. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan ya, kalian pasti sibuk kuliah gitu ya, eh, sibuk panitia atau sibuk magang gitu ya. Nah, itu
kalian harus pintar-pintar punya apa time management yang baik gitu ya teman-teman. Ya, saran saya sih luangkan waktu 1 jam mungkin cukup ya, 1 sampai 2 jam lah gitu ya seharinya untuk bisa melanjutkan minimal lah sehari itu bisa selesaikan satu paragraf gitu ya teman-teman. Nah, tapi kan setiap peneliti itu punya tipenya masing-masing gitu ya. Ada yang suka nyicil gitu ya dalam buat tugas. Ada juga yang memang suka apa sekali duduk itu memang seharian gitu ya, tapi selesai 1 bab gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, kadang-kadang saya juga termasuk yang seperti itu, teman-teman, gitu. Jadi disesuaikan saja gitu ya, variasi metode belajar kalian dan menulisnya seperti apa gitu ya. Oke, kemudian juga kalian harus apa fokusnya itu pada progres ya teman-teman. Karena saya tahu ya, kadang-kadang kita merasa tidak puas atau menganggap hasilnya belum sempurna gitu ya. Saya, wah artikel saya kayaknya kurang bagus kayak dibandingkan dengan artikel lain gitu ya, ada yang perlu ditambahin lagi deh dan lain-lain gitu ya. Jadi kalian bisa melakukan revisi dan juga perbaikannya nanti gitu ya. Tapi jangan sampai terjebak di 1 bab itu aja gitu ya. Hanya karena merasa harus sempurna gitu ya. Nah, ini biasanya teman-teman yang perfeksionis ya seperti ini masih merasakan yang seperti ini gitu ya. Jadi kalian bisa punya mindset shift gitu ya. Anggap setiap bab yang kalian selesaikan itu sebagai apa ya, langkah penting gitu ya. Walaupun di dalamnya masih perlu ada revisi, tapi pelan-pelan kita akan apa perbaiki sedikit demi sedikit gitu ya. Sehingga artikelnya cepat selesai gitu ya. Oke, dan yang terakhir ya, tips saya adalah kalian harus bisa apa ya mungkin sedikit menikmati prosesnya teman-teman walaupun setiap kali kalian depan laptop gitu ya buat artikel kalian akan merasa lelah jenuh gitu ya tapi ingatkan diri kembali gitu ya kepada goals awal dan juga target-targetnya di mana apa di dalamnya kalian perlu menikmati prosesnya gitu ya dan ingat bahwa setiap langkah ini itu adalah bisa dibilang sebagai milestone gitu ya bagi kalian gitu ya eh, untuk menyelesaikan artikel ini gitu. Jadi jangan dibuat beban teman-teman, jangan dibuat ini wah ini artikel itu katanya berat ya bla 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 bla. Kalian bisa baca ya dari baca itu kalian bisa analisa kemudian kalian tuangkan dalam tulisan. Kalau bingung ya tanya dosen. Ya, saya kira itu. Oke, next. Nah, ini yang salah satu yang penting teman-teman. Jadi pentingnya peran mentor ya dalam hal ini berarti dosen pembimbing gitu ya dalam proses penulisan artikel. Nah teman-teman ya mungkin kalian merasa ini adalah penelitian kalian ya. Memang betul seperti itu ya. Kalian pasti adalah peneliti pertamanya gitu kan. Nah tapi justru kalian sangat membutuhkan atau ya sangat membutuhkan peran dari dosen pembimbing ya ataupun mentor gitu ya untuk memastikan kualitas penelitian kalian gitu. Jadi untuk mencapai standar yang baik gitu ya dan juga layak dipublikasikan gitu ya. Nah, di sini saya ada sedikit gambar gitu ya, teman-teman. Jadi kalau tanpa mentor ya kita tanpa guideline ya, tanpa orang yang bisa menunjukkan kita arahnya ya, tanpa membimbing gitu. Jadi maksud saya adalah jangan sampai kalian itu apa memutuskan sendiri gitu ya. Tapi kalian juga bisa apa ya berkolaborasi dengan apa dosen pembimbing kalian gitu ya, sehingga di dalamnya sangat penting nih untuk menjaga efektivitas komunikasi kalian dengan dosen pembimbing gitu ya. Eh, dan ya saya kira jangan hanya menunggu dosen menjadwalkan pertemuan juga ya teman-teman. Kalian juga harus proaktif juga. Nah, karena ini adalah proyek kalian gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa butuh bimbingan ya segera ajukan jadwal bimbingan ke dosennya gitu ya. Jangan tunggu dosennya nggak jadwalin, dosennya sibuk-sibuk banget gitu. Jangan kayak gitu teman-teman. Kita harus bertanya gitu. Bu, kapan ya saya bisa bimbingan gitu? Mohon arahannya. Saya mau bahas ini gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian sebelum bertanya atau bimbingan dengan dosen, kalian harus persiapin materinya gitu ya. Materi yang akan dibahas itu seperti apa sehingga nanti kegiatan konsultasi atau diskusinya itu lebih
berjalan efektif dan juga produktif gitu ya. Oke. Jadi tanggung jawabnya tetap ada di kalian ya. Dosen itu adalah sebagai apa ya, yang membantu ya, yang membimbing atau mengarahkan saja. Tapi yang harus gas itu tetap kalian ya teman-teman, gitu ya. Jadi dengan adanya dosen pembimbing itu bisa membantu kalian dalam mendesain penelitian gitu ya, atau memberikan approvalnya. Kalau misalnya kalian sudah punya fenomena, kalian bisa sampaikan seperti apa. Kemudian kalau dosennya merasa approve atau ya setuju dengan fenomena ataupun desain riset yang kalian ajukan, ya, oke. Berarti tinggal jalan gitu ya. Berarti nanti sisanya dosen pembimbing tugasnya adalah hanya untuk mengarahkan dan juga mengkoreksi mungkin substansi artikelnya seperti apa gitu. Juga mungkin memberikan tips-tips gitu ya supaya bisa publish di Sinta berapa gitu ya. Tuh. Kemudian selain itu juga peran dari dosen pembimbing adalah untuk mengarahkan juga ya kesertaan kalian dalam conference gitu ya. Sekarang saya dengar-dengar iResearch ini perlu apa ya, wajib untuk conference ya setelah menyelesaikan artikelnya gitu. Nah, selain itu juga pastinya uh, peran pembimbing juga ya, di mana beliau-beliau bisa mengarahkan kita dalam publikasi. Oh, kalian bisa publish di sini, di sini, di sini, dan lain-lain seperti itu, teman-teman. Oke, saya mungkin bisa next. Oke, mungkin sekian ya materi yang bisa saya paparkan ya teman-teman dari pengalaman saya menulis, publish, ikut conference, beberapa artikel seperti itu ya. Harapannya semoga bisa terbantu. Saya kembalikan ke panitia.